Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah video ini adalah video lanjutan dari sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya membahas bab yang berjudul dukungan sistem operasi pada mata kuliah arsitektur komputer. Nah, yang pertama ada pengertian sistem operasi, yaitu program yang mengatur sumber daya komputer yang menyediakan layanan bagi pemrogram dan menjadwal eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem operasi, yaitu fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Nah, fungsi efisiensi merupakan sistem operasi yang memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Nah, selanjutnya ada aplikasi komputer, yaitu sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer. Selanjutnya, diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman, kumpulan instruksi mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer. Aplikasi komputer juga mempunyai utilitas, mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file, dan pengontrolan perangkat input-output. Nah, selanjutnya ada layanan sistem operasi, yaitu pembuatan program sistem operasi yang menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Eksekusi program sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul input-output, inisialisasi hardware. Intinya, menginterpretasikan instruksi pemrogram untuk dapat dimengerti oleh mesin. Nah, layanan sistem operasi akses ke perangkat input-output. Sistem operasi menjabati pemrograman dalam pengaksesan perangkat input-output sehingga menjadi sederhana. Nah, akses terkontrol ke file. Dalam hal ini, sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama seperti file-file. Akses sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Nah, selanjutnya ada jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristiknya. Yang pertama ada sistem interaktif, yaitu pengguna atau pemrograman berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Nah, mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input, dan printer. Bila sebuah error menghentikan pemrograman, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Nah, sistem ini memiliki dua kelemahan utama. Yang pertama, masalah penjadwalan operasi waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya akan dicetak. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat input-output yang lambat. Nah, selanjutnya ada jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Yang pertama ada single programming, yaitu mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu atau idle. Yang kedua ada multiprogramming, dimaksudkan untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada suatu saat. Nah, selanjutnya ada single programming dan multiprogramming. Nah, di sini ada prosesnya pada multiprogramming. Ini proses-prosesnya. Nah, selanjutnya ada paradigma sistem operasi modern. Yang pertama ada multiprogramming.
Sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian dieksekusi prosesor. Nah, yang ketiga ada prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Hal yang paling penting adalah penjadwalan. Nah, selanjutnya ada penjadwalan jangka panjang atau jangka tinggi. Menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses, mengontrol derajat multiprogramming, dan mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Melakukan eksekusi relatif tidak sering, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Selanjutnya ada penjadwalan jangka pendek. Sering disebut juga dispatcher, seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Nah, ini ada prosesnya. Nah, selanjutnya ada manajemen memori. Melakukan pengaturan prosesor sehubungan penjadwalan proses yang harus dilakukannya. Dalam sistem single programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, satu bagian untuk sistem operasi atau monitor resident, dan bagian lainnya untuk program yang sedang berjalan. Dalam sistem multiprogramming, bagian pengguna dari memahami harus dibagi lagi untuk mengakomodasikan sejumlah proses. Tugas pembagian dilakukan secara dinamis oleh sistem operasi yang dikenal dengan manajemen memori. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori yang akan dijelaskan, yaitu sweeping, partitioning, pegging, dan virtual memory. Nah, yang pertama ada sweeping, yaitu kerja prosesor lebih cepat daripada perangkat input-output, maka akan terjadi antrian keluarnya, yaitu proses yang memerlukan akses ke perangkat input-output. Pendekatan untuk masalah di atas adalah sweeping. Sweeping merupakan operasi input-output, karenanya dapat membuat keadaan menjadi buruk. Namun, karena input-output disk umumnya lebih cepat dari input-output lainnya, maka sweeping ini mampu meningkatkan kinerja prosesor. Nah, selanjutnya ada partitioning. Partitioning adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Terdapat dua macam jenis partisi, yaitu partisi tetap atau fixed size partitioning dan partisi variabel atau variable size partitioning. Akibat dari proses ini adalah terjadinya fragmentasi dari program atau proses yang dijalankan, sehingga utilitas memori akan menurun. Teknik untuk mengatasi hal ini adalah compaction. Dengan adanya pemindahan blok-blok proses, maka akan terjadi perubahan alamat memori. Namun, perlu diketahui bahwa terdapat dua macam alamat dalam hal ini, yaitu alamat fisik dan alamat logik. Nah, selanjutnya ada pegging. Pegging adalah membagi memori utama menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Setiap proses dibagi menjadi page-page berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan page yang lebih kecil, sedangkan proses-proses besar akan memerlukan page yang lebih banyak. Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, page-page-nya dimuatkan ke dalam frame yang tersedia, dan kemudian page tabel dibentuk. Page tabel digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. Nah, ini proses pada pegging. Proses transformasi alamat pada pegging table. Nah, selanjutnya ada virtual memory. Apabila ada sebuah program besar, maka akan tidak efektif apabila semua page dari program tersebut diletakkan dalam memori utama. Hanya page yang akan digunakan saja yang dimuatkan dalam memori utama membuat kinerja memori lebih baik. Karena proses hanya mengeksekusi di dalam memori utama saja, maka memori tersebut disebut real memory. Namun, pemrograman atau pengguna dapat menggunakan memori yang lebih besar yang dikenal sebagai virtual memory. Nah, selanjutnya ada segmentasi.
Teknik paging tidak dapat diakses atau digunakan program secara langsung. Terdapat teknik manajemen pengamatan lain yang dapat diakses dan digunakan pemrogram untuk memudahkan dalam mengorganisasikan program dan data, juga sebagai alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan instruksi dan data. Teknik ini dinamakan teknik segmentasi. Segmentasi memungkinkan pemrograman untuk menganggap memori sebagai suatu yang terdiri dari sejumlah ruang alamat atau segmen. Ukuran segmen variabel dan dinamik. Nah, selanjutnya ada keuntungan segmentasi, yaitu menyederhanakan perkembangan struktur data. Yang kedua, memungkinkan program dapat diubah dan dikomplikasi ulang secara independen. Yang ketiga, memungkinkan suatu segmen yang merupakan bagian dari proses digunakan oleh proses lainnya. Yang keempat, memungkinkan adanya proteksi, karena pemrograman dapat dengan mudah memberikan akses privilege. Nah, selanjutnya ada memori PowerPC. PowerPC menyediakan pengalamatan yang komprehensif. Untuk implementasi arsitektur 32 bit, menggunakan teknik paging dengan mekanisme segmentasi yang sederhana. Terdapat mekanisme alternatif bagi keduanya yang dikenal sebagai penerjemahan alamat blok. Teknik pengalamatan blok ditunjukkan untuk menutupi kelemahan teknik paging. Dengan pengalamatan blok memungkinkan proses untuk memetakan 4 buah blok besar memori instruksi dan 4 buah blok memori data yang berukuran besar. Nah, dapat kita simpulkan pada materi kali ini ialah yang pertama, operating system bertugas sebagai penghubung antara user dengan perangkat keras agar user dapat menggunakan perangkat keras secara nyaman dan efisien. Kesimpulan yang kedua, operating system mengatur sumber daya perangkat keras. Kesimpulan yang ketiga, penjadwalan kerja perangkat keras oleh operating system dapat mengoptimalkan kecepatan CPU. Kesimpulan yang keempat, ada beberapa istilah dalam manajemen memori, yaitu sweeping, partitioning, paging, dan virtual. Dan yang terakhir, memori virtual merupakan bagian dari secondary yang dianggap sebagai memori utama. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Jika masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.